Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gepreklicious akan mempresentasikan hasil SKB bisnis kami, yaitu Gepreklicious. Sebelumnya perkenalkan, saya Belti Shinta Kalika dengan NIM 003. Saya Muhammad Farhan Al-Farizi dengan NIM 2340105150. Saya Agripina Rasulullah Listiani dengan NIM 197. Saya Dina dengan NIM 321. Dalam beberapa tahun terakhir, kuliner ayam geprek menjadi salah satu tren makanan cepat saji yang digemari oleh berbagai kalangan, khususnya anak muda dan para pekerja. Perpaduan antara ayam goreng crispy dan sambal pedas khas Indonesia menciptakan rasa menggugah selera serta memberikan pengalaman makanan yang memuaskan. Melihat peluang pasar yang besar, pertumbuhan konsumsi makanan pedas yang terus meningkat, kami menghadirkan Gepreklicious, sebuah brand ayam geprek yang tidak hanya menyajikan rasa yang lezat dan pedas menggigit, tetapi juga mengedepankan kualitas bahan baku, kebersihan, pelayanan yang cepat. Gepreklicious hadir dengan konsep modern dan kekinian, menyasar konsumen milenial dan Gen Z yang menggemar mencoba varian rasa baru, namun tetap menginginkan harga yang terjangkau. Menu yang ditawarkan variatif mulai dari ayam geprek sambal rica-rica dan ayam geprek sambal hijau, hingga level kepedasan yang disesuaikan dengan selera pelanggan. Jika pelanggan yang menyukai sambal yang sangat pedas, maka pelanggan bisa memilih sambal rica-rica, dan sebaliknya. Jika pelanggan ingin pedas biasa, maka pelanggan akan memilih sambal hijau dengan mengusung slogan pedasnya bikin nagih. Nama perusahaannya yaitu Ayam Gepreklicious, yang berarti ayam gepreknya enak. Artinya ayam gepreknya menggabungkan ayam goreng tepung dengan sambal urut pedas lokal dengan berbagai level kepedasan. Ada beberapa tingkat varian pedas. Jika yang pencinta pedas dengan memilih sambal rica-rica, jika yang menyukai pedas biasa atau sedang dengan memilih sambal hijau. Lokasinya yang dijadikan tempat lokasi kita yaitu tepatnya di daerah Kota Bandung, Jalan Dapat Diukur, tepatnya di seberang kampus Unikom. Kenapa sih kita milihnya di situ? Karena di situ tempat kuliner dan kalau misalkan kan depan kampus kan, terus kalau misalkan mahasiswa yang kelaparan bisa langsung ke seberang gitu. Visinya menjadikan merek ayam geprek di Indonesia yang dikenal akan cita rasa pedas yang khas, memiliki inovasi yang kreatif, harga terjangkau, makanan praktis, dan memberikan pelayanan baik kepada pelanggan dari berbagai kalangan. Misinya yang pertama menjadikan ayam geprek dengan kualitas terbaik menggunakan bahan-bahan segar dan bumbu pilihan. Yang kedua, menghadirkan berbagai varian sambal geprek inovatif yang sesuai dengan tren dan selera pasar. Yang ketiga, Gepreklicious menyediakan layanan yang cepat, ramah, dan higienis. Yang keempat, menjaga harga tetap terjangkau, harga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja dan mendukung UMKM. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran, segmentasi usia. Produk ayam Gepreklicious dapat dinikmati oleh kelompok usia 10-64 tahun, generasi muda hingga dewasa. Jenis kelamin produk ini cocok untuk semua gender. Pekerjaan ayam geprek kami bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga ibu rumah tangga. Pendapatan produk kami masuk ke semua lapisan masyarakat, baik berpenghasilan rendah, menengah, maupun tinggi. Selanjutnya ada targeting. Ayam Gepreklicious menargetkan kepada konsumen dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, karena menggunakan bahan berkualitas. Selanjutnya ada positioning. Kami memposisikan ayam Gepreklicious sebagai makanan praktis, sehat, pengawet, dan menginovasi sambal. Inovasi varian sambal ada rica-rica dan sambal hijau. Kami hadirkan agar menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT.
kekuatan dari produk kita ini yaitu rasa ayam geprek yang unik dan lezat, mampu menarik kalangan pelajar, mahasiswa pekerja dan ibu rumah tangga. Lalu variasi sambal, kita tuh ada 2 sambal, yaitu sambal cerita dan sambal hijau. Selanjutnya ada kecepatan penyajian yang cocok untuk pelanggan yang ingin makan cepat. Jadi itu kita ya menyiapkannya sekitaran 3 menit lah, jadi lebih cepat. Selanjutnya itu harga terjangkau. Jadi kita tuh memiliki harga terjangkau untuk semua kalangan yang mau makan, mau mahasiswa, pelajar maupun orang-orang kantoran. Dan bahan baku kita itu mudah didapatkan sehingga manajemen stok kita itu lebih sederhana daripada pesaing kita. Selanjutnya ada pelayanan ramah dan cepat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Tempat kita itu masih terbatas, jadi tempat duduknya itu cuma ada 3 set, meja dan kursi. Produk mudah ditiru karena bahan dasar dan cara pembuatannya tidak rumit. Ya kita tahu sendiri ayam geprek itu banyak pesaingnya juga kan. Selanjutnya ada permintaan dipengaruhi oleh inovasi makanan baru. Lalu ada peluang, target pasar luas karena disukai semua usia terutama pelajar dan mahasiswa. Lokasi strategis dekat sekolah, kampus atau perkantoran akan meningkatkan penjualan. Pemanfaatan teknologi seperti promosi via media sosial dan kerjasama dengan layanan pesan antar online. Ancamannya banyak pesaing baru yang terus bermunculan, perubahan selera konsumen akibat munculnya makanan baru yang viral, daya beli masyarakat fluktuatif dipengaruhi kondisi ekonomi, dan terakhir itu resiko peniruan produk karena inovasi mudah ditiru pesaing. Selanjutnya ada strategi pemasaran 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Yang pertama itu ada produk. Produk, kami menawarkan variasi produk ayam geprek yang menarik, 2 pilihan rasa sambal, yaitu sambal rica-rica yang untuk konsumen penyuka pedas dan sambal hijau yang tidak terlalu pedas. Selanjutnya ada kualitas ayam geprek kami yang terjaga dengan baik dan menggunakan bahan segar dan pengolahan yang higienis. Yang kedua ada harga. Tetapkan harga kompetitif dan terjangkau, yaitu sekitar 12.000 per porsi yang sesuai dengan daya beli target pasar seperti mahasiswa dan para pekerja muda. Terus ada harga murah dan terjangkau menjadi daya tarik utama untuk bersaing dengan banyaknya usaha ayam geprek di pasaran. Selanjutnya ada tempat atau place. Kita pilih lokasi yang strategis, yaitu di seberang Unikom dan juga dekat kos-kosan mahasiswa. Tepatnya ada di Jalan Dipati Ukur yang otomatis banyak tempat wisata kuliner. Terus tempat usaha kami memiliki fasilitas yang nyaman seperti area makan yang bersih dan juga terdapat 3 set kursi dan meja untuk makan di tempat. Yang keempat ada promotion, yaitu kami menggunakan media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, dan TikTok sebagai media promosi utama untuk membangun brand awareness dan menarik perhatian konsumen muda. Terus ada memanfaatkan konten kreatif seperti video memasak, testimoni pelanggan, dan foto produk yang menarik untuk meningkatkan engagement di media sosial. Lanjut ke analisis benchmark. Kita ngambilnya the best stock, HPP-nya 8.000, margin keuntungannya mereka ngambilnya 50%. Jadi 8.000 dikali 0,5 hasilnya 4.000. Harga jualnya produksinya mereka 16.000. Produksinya seharinya sekitar 50. Sedangkan ayam geprek Lisius HPP-nya ada di 9.057,5. Untuk perharinya kita memproduksi 40 porsi. 9.057 dikali 40% sama dengan 3.623. Harga jualnya kita ada di 12.680. Data jumlah penduduk dari BPS Kota Bandung. Kita ngambilnya dari umur 10 tahun sampai 64 tahun. Terus ini ada di 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Pengukuran dan peramalan permintaan. Untuk mengukur permintaan efektif pada geprek Lisius menggunakan data jumlah penduduk di Kota Bandung selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Metode Likert Ratio adalah metode untuk menghitung permintaan efektif. Berikut adalah
tabel jumlah penduduk pada 5 tahun di Kota Bandung mulai dari klasifikasi umur 10 tahun sampai 64 tahun. Jumlah penduduk tahun 2019 ada 1.926.377. Pada tahun 2022 ada 1.920.314. Pada tahun 2021 ada 1.930.805. Yang 2022 ada 1.983.684.000. Dan tahun terakhir yaitu tahun 2023 1.958.043. Pendapatannya per kapitanya itu kita ngambilnya tuh dari UMR ya, UMR rata-rata kita rata-ratakan jadi segini pendapatan per kapitanya. Yang pertama ada 2019 ada 3.339.580. Tahun 2020 ada 3.623.778. Tahun 2021 ada 3.291.929. Tahun 2022 ada 3.774.860. Yang terakhir ada 2023 ada 4.048.462. Selanjutnya kami menggunakan metode link ratio, yaitu dari jumlah penduduk, mengambil tabungan 10%, konsumsi 70%, dan investasi 20%. Kami mengambil di konsumsi yaitu 70%. Selanjutnya dibagi lagi pendidikan 25%, sandang 25%, pangan 30%, papan 15%, dan hiburan 5%. Kami mengambil pangan 30%. Dan selanjutnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu makanan pokok 70% dan makanan tambahan 30%. Kami mengambil makanan pokok 70%. Selanjutnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu hewani 70% dan nabati 30%. Kami mengambil hewani 70%. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu daging ayam 70% dan daging sapi 15% dan telur 15%. Kami mengambil daging ayam 70%. Jadi menimbulkan rumus permintaan efektif yaitu 70% dikali 30% dikali 70% dikali 70% dikali 70% dan dikali jumlah penduduk. Jadi menghasilkan permintaan efektifnya 0,7 dikali 0,3 dikali 0,7 dikali 0,7 dikali 0,7 dan dikali jumlah penduduk. Selanjutnya langsung menghitung dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Di tahun 2019 jumlah penduduk ada di 1.926.377 dikali formula dan menghasilkan permintaan efektifnya 97.185. Dan tahun 2020 ada di 1.920.314 menghasilkan permintaan efektif 96.877. 2021 ada 1.920.805 menghasilkan permintaan efektif 96.902. Selanjutnya ada tahun 2022 yaitu 1.983.684 dikali formula menghasilkan 100.142. Selanjutnya yang terakhir ada 2023 yaitu dengan jumlah penduduk 1.958.043 dikali formula menghasilkan permintaan efektif 98.684. Selanjutnya kami menghitung perhitungan Y sama dengan A plus BX, maka kami harus mendapatkan jumlah Y, jumlah X, jumlah XY, dan jumlah X2. Untuk tahun pertama, jumlah efektifnya yang tadi, dan pendapatan per kapitanya dari yang slide sebelumnya. Dan hasilnya 2019 XY ada di 324.057.082.300 dan X2 tahun 2019 ada di 11.192.576.400. Di tahun 2020 XY-nya ada di 354.060.000.400
dan X2-nya ada di 13.000 triliun 766.993.284. 2021 XY ada di 314 miliar 149 juta 403.958. Selanjutnya X2-nya ada di 10 triliun 510 miliar 103 juta 641.041. 2022 ada di 370 XY-nya ada di 378 miliar 22 juta 30.120 dan X2-nya 14 triliun 249 miliar 568 juta 19.600. 2023 ada XY yaitu 399 miliar 518 juta 424.008 dan X2 tahun 2023 yaitu 16 triliun 390 miliar 44 juta 565.444. Dengan jumlah permintaan efektif dari 2019 sampai 2023 yaitu 489.790 dan jumlah dari 2019 sampai 2023 untuk pendapatan per kapitanya ada di 18.28.609 dan XY-nya ada di jumlah XY-nya ada di 1.767 juta 307 juta 681.692 dan jumlah X2-nya ada di 65 triliun 434 juta 277 juta 795.769 menghasilkan rumus Y plus BX yaitu dihitung 5 dikali 1 triliun 767 juta 307.615,2 dikurangi jumlah pendapatan per kapita itu 18 juta 28.609 dikali jumlah permintaan efektif yaitu 489.790 dibagi 5 dikali jumlah X2 yaitu 65 triliun 433 juta 3 miliar 277 juta 795.769 dikurangi dalam kurung jumlah pendapatan per kapita yaitu 18 juta 28.609 pangkat 2 menghasilkan B yaitu 0,00004482 dan untuk A-nya dimasukkan lagi ke rumus yaitu 489.790 yaitu permintaan efektif dikurangi B yaitu 0,00004482 dikali jumlah pendapatan per kapita yaitu 18.28.609 dibagi 5 yang menghasilkan A yaitu 81.799. Selanjutnya ada pengukuran penawaran dari tahun 2019 sampai 2023. PE 2019 ada 97.185, penawarannya 77.748, pasar potensial 19.437, persentase pasarnya 20%. Dan 2020 ada 96.877, penawaran 2020 76.533 dan pasar potensial 20.344, persentase pasar 21%. Dan selanjutnya ada 2021 PE 96.902 dan penawaran 75.584, pasar potensial 21.318, persentase pasar 22%. Dan 2022 PE-nya 100.112, penawaran 75.584,
7.109, pasar potensial 33. Persentase pasar 23%. Dan 2023 PE-nya 98.684, penawaran 75.000, pasar potensial 23.684, persentase pasar 24.000. Secara umum, harga pasar untuk menu sejenis memang bervariasi, mulai dari 13.000 sampai 20.000 per porsi. Namun, Gepreksius menetapkan harga yang kompetitif, yaitu dengan harga 12.680 per porsi, agar dapat bersaing di pasar dan tetap memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Penetapan harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar yang telah ditentukan oleh para pesaing, sehingga Gepreksius tetap relevan dan diminati oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada peramalan penawaran tahun 2024 sampai 2028. PE 2024 98.684, penawaran 74.919, pasar potensial 23.765, persentase pasar 25%. Dan 2025 PE 98.684, penawaran 74.427, pasar potensial 24.257, persentase pasar 26%. Dan 2026 PE 98.684, penawaran 73.935, pasar potensial 24.257, persentase pasar 2026 27%. Tahun 2027 PE 98.684, penawaran 73.443, pasar potensial 25.241, persentase pasarnya 28%. Kemudian 2028 PE 98.684, penawaran 72.961, pasar potensial 25.733, persentase pasarnya 29%. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu kapasitas produksi ekonomis. Kapasitas produksi ayam Gepreksius memproduksi sekitar 40 porsi per hari dengan 2 tenaga kerja. Jadi seiring berjalannya waktu, produksi akan meningkat sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya rencana produksi tahunan selama umur ekonomis. Rencana produksi tahunan ayam Gepreksius membutuhkan 2 tenaga kerja dengan target produksi 40 porsi per hari. Maka mulai memproduksi dari jam 8 pagi dan buka pada jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Tetapi jika produk ayam Gepreksius sudah habis terlebih dahulu sebelum jam kerja usai, maka karyawan diperbolehkan untuk terlebih dahulu untuk close order. Ayam Gepreksius dalam 1 tahun itu memproduksi sekitar 14.400 porsi. Selanjutnya kebutuhan tenaga kerja langsung. Kami memiliki 2 tenaga kerja, yaitu merangkap sebagai penanggung jawab dalam proses pengolahan ayam geprek, mengelola transaksi keuangan dan administrasi sederhana, melayani pesanan konsumen baik di tempat maupun secara daring, menjaga kebersihan area usaha. Selanjutnya, pada usaha ini yang berskala kecil 2 orang tenaga kerja dapat merangkap beberapa tugas sekaligus. Selanjutnya ada kebutuhan bahan baku. Yang pertama itu ada beras, 2 ayam, selanjutnya ada jeruk nipis, garam, merica, bawang putih, bubuk, tepung, baking powder, minyak, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, batang serai, daun jeruk, jahe, lengkuas, tomat merah, gula pasir, cabai hijau besar, cabai rawit hijau, tomat hijau. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Yang pertama ada kompor, lalu deep fryer, panci, peniris minyak, cobek dan melekat, chopper, talenan, pisau, baskom, penjepit makanan, rice cooker, mangkok kecil, meja dan kursi, etalase, rak bumbu, timbangan dapur, serta kulkas. Lalu selanjutnya ada tisu untuk kebutuhan di gerai kami juga ada tisu, paper box, plastik, dan air galon. Selanjutnya aspek keuangan.
Studi aspek keuangan adalah sebuah usaha bertujuan untuk memperkirakan pendapatan dan arus kas sehingga kelayakan rencana usaha dapat dianalisis secara menyeluruh. Melalui analisis keuangan, pelaku usaha dapat menentukan rencana investasi dengan menghitung biaya dan manfaat yang diharapkan, yaitu dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan usaha. Selain itu, laporan perubahan kas atau cash flow statement juga disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama periode tertentu, sekaligus memberikan penjelasan mengenai sumber dan penggunaan kas tersebut. Berikut adalah lampiran tabel dan formula kebutuhan yang digunakan oleh Ayam Geprek Lucius dalam aktivitas usahanya. Ada kebutuhan dana per bulan. Kebutuhan dana per bulan kami mulai dari biaya bahan baku per bulan. Total biaya bahan baku per bulannya ada di Rp6.487.000. Ada BOP variabel, yaitu total BOP variabelnya ada di Rp682.000. Ada gaji karyawan kami ada 2 orang, yaitu seorangnya Rp1.500.000, maka 2 orang jadi Rp3.000.000 untuk total gaji karyawan. Yang terakhir ada beban utilitas, total beban utilitas kami ada di Rp700.000. Lalu ada kebutuhan dana aktiva tetap per tahun untuk peralatan per unitnya dan juga izin usaha makanan BPOM, yaitu jadi total aset tetapnya ada di Rp7.360.000. Jadi total modal kerja kami 1 bulan yaitu Rp10.869.000. Untuk setahunnya dikali 12 bulan yaitu menghasilkan Rp130.428.000. Dan total biaya peralatan kami ada di Rp7.360.000. Selanjutnya ada sumber dana. Investasinya itu ada di Rp91.299.600.000. Modal kerjanya itu Rp130.428.000 dan totalnya Rp227.600.000. Selanjutnya ada proyeksi biaya. Unit yang diproduksi setiap tahun terus meningkat 20% per tahun. Tahun 2024 menghasilkan 40 porsi dikali 30 hari dan dikali 12 bulan, hasilnya 14.400. Tahun 2025 kita menghasilkan 48 porsi dikali 30 hari dan dikali 12 bulan dan hasilnya 17.280. Tahun 2026 kita menghasilkan 58 porsi dikali 30 hari dan dikali 12 bulan, hasilnya 20.736. Selanjutnya tahun 2027 kita menghasilkan 69 porsi dan dikali 30 hari dikali 12 bulan, hasilnya sama dengan 24.922. Tahun 2028 kita menghasilkan 83 porsi dikali 30 hari dan dikali 12 bulan, hasilnya 29.900. HPP-nya sama dengan 130.428.000 dibagi sama 14.400, hasilnya 9.057,5. 9.057,5 dikali sama 40%. 40% itu keuntungan kita ngambilnya 40%, sama dengan 3.623. Harga jualnya kita 12.680. BEP-nya 7.360.000 dibagi sama 12.680 dikurangi 9.057,5, hasilnya ada di 2.032 unit. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Tahun 2024 produksi dikali harga jual sama dengan 182.592.000. Tahun 2025 hasil produksi dikali dengan harga jual yaitu 218.390.400. Lalu tahun 2026 hasilnya 262.934.80.
Lalu tahun 2027 hasilnya 316.68.960. Dan yang terakhir tahun 2028 hasilnya 379.132.000. Geprek Lisius total penjualannya itu tahun 2024 itu ada segini, dan dikurangi harga pokok produksi 5%. Total laba kotornya yaitu 12.564.000. Dan tahun 2025 Geprek Lisius menghasilkan total penjualan segini dan dikurangi harga pokok produksi segini ya. Jadi laba kotornya menghasilkan 39.860.000. Tahun 2026 Geprek Lisius penjualannya bisa dilihat sendiri ya segini. Terus dikurangin harga pokok produksinya 5%. Jadi totalnya 75.903.280. Dan tahun 2027 Geprek Lisius penjualannya segini, dikurangin harga pokok produksinya 5%, hasilnya 120.536.760. Dan tahun 2028 harga total penjualannya segini dan dikurangi harga pokok produksi menghasilkan laba kotor 175.098.400. Terus di sini ada biaya sewa tempat, biaya gaji, dan price. Totalnya semuanya itu di tahun 2024 laba bersihnya menghasilkan minus 28.292.400. Dan tahun berikutnya tahun 2025 menghasilkan minus 3.707.100. Tahun 2026 kita mulai mendapatkan keuntungan yaitu 28.712.952. Tahun 2027 kita mendapatkan keuntungan 68.833.084. Dan tahun 2028 kita menghasilkan keuntungan 117.988.560. Dan rata-rata labanya kita menghasilkan 36.717.019,2. Ada proyeksi arus kas. Yang pertama itu unit produksi. Jadi di 5 tahun ini, yang pertama itu 2024 produksinya sekitar 14.400, hingga 2028 ada 2025 17.280 dan seterusnya. Dan penjualan kita tuh yang di slide sebelumnya di 2024 180.592.000, 2025 2008 218.390.400 dan seterusnya. Nah, jumlah arus kas masuk itu sama dengan penjualan. Lalu biaya bahan bakunya itu sama tiap tahun, yaitu 130.428.000. Gaji karyawannya per tahun sama 36 juta. Biaya sewa tempatnya sama 3.600.000 di 5 tahun. Lalu price-nya 1.256.400, lalu setiap tahun naik 10%. Dan jumlah arus kas keluar itu di tahun 2024 171.284.400, 2025 173.996.100 dan seterusnya. Lalu jumlah arus kas bersih didapat dari jumlah arus kas masuk dikurang jumlah arus kas keluar, yang hasilnya di 2024 itu 11.307.600, 2025 44.394.300, 2026 85.315.752 dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya ada payback period. Jadi investasi awal kita itu 221.727.600, lalu dikurang dengan arus kas 2024 11.307.600 yang menghasilkan 210.420.000. Selanjutnya dikurang lagi oleh arus kas 2025 yang menghasilkan 166.025.700, dikurangi lagi arus kas 2026 dan seterusnya.
Lalu payback periodnya yaitu diambil dari angka positif terakhir yaitu di arus kas 2026 80.090.948 dibagi 133.987.284 yang hasilnya 0,6024. Selanjutnya payback periodnya 0,6024 dikali 12 bulan sama dengan 7,22. Lalu 7,22 dikurang 7 yang hasilnya 0,22 dikali 30 hari yaitu 6,6 atau dibulatkan menjadi 7 hari. Maka berdasarkan hasil perhitungan payback period di atas, di mana proyek ini akan mengalami balik modal pada 3 tahun, 7 bulan, 7 hari, artinya kurang dari 4 tahun di proyek ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada net present value atau NPV dari 2024 sampai 2028. Cash flow 2024 11.307.600 dan PVIF-nya 20% yaitu 0,83 dan PV-nya 9.385.308 dan periode 2025 ada cash flow 44.394.300 PVIF-nya 20% 0,69 dan PV-nya 30.632.67 dan periode 2026 ada cash flow-nya 85.315.752 dan PVIF-nya 20% yaitu 0,57 dan PV-nya 48.629.978 dan selanjutnya 2027 cash flow-nya 133.987.284 PVIF 20% yaitu 0,48 PV-nya 64.313.896 dan periode 2028 cash flow 189.594.160 dan PVIF-nya 20% yaitu 0,40 dan PV-nya 76.193.640. Hasilnya dari semua ini yaitu PV-nya itu 229.154.889 dan investasi awalnya ada 221.727.600 dan NPV-nya 7.427.289. Jadi PV-nya 229, 154.889 dikurang investasi awal 221.727.600 hasilnya itu jadi 7.427.289. Selanjutnya ada profitability index atau PV. Profitability index sama dengan total PV dibagi IO. Profitability index sama dengan 229.154.889 dibagi 221.727.600 dan ada profitability index sama dengan yang tadi ini dibagi hasilnya 1,03. Profitability index lebih dari 1 yaitu 1,03 sehingga proyek ini layak untuk dijalankan. Dan ada ARR atau Accounting Rate of Return. ARR sama dengan 92.919.819,2 sama dengan 0,41 dikali 100 sama dengan 41%. Kenapa kita pakai ARR? Karena kita nggak pakai hutang. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Penilaian aspek manajemen pada usaha yang proyek khususnya dalam hal kebutuhan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan operasional usaha. Umumnya, usaha yang geprek berskala kecil hingga menengah memerlukan antara 2 hingga lebih tenaga kerja, tergantung pada volume penjualan dan jam operasionalnya. Pembagian tugas pada usaha yang geprek sklisius meliputi antara lain
Dua orang pegawai bertanggung jawab dalam proses pengolahan ayam geprek, mengelola transaksi, keuangan, dan administrasi sederhana. Melayani pesan konsumen baik di tempat maupun secara daring, menjaga kebersihan area usaha. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan harga pokok produksi. Besaran gaji tenaga kerja tergantung pada lokasi dan skala usaha. Pada usaha yang Gepreklisius, gaji tenaga kerja tenaga kerja berkisar 1.500.000. Pada usaha ini yang berskala kecil, setiap satu orang tenaga kerja dapat merangkap beberapa tugas sekaligus. Lalu ini ada Struktur organisasi dari Gepreklisius. 1, 2, 3. Lalu ini ada struktur organisasi Gepreklisius. Yang pertama ada direktur kita, yaitu Ibu Dina sebagai pemilik usaha. Tugasnya itu menetapkan visi, misi, dan strategi usaha, mengawasi seluruh operasional bisnis, mengambil keputusan penting terkait pengembangan usaha, lalu dan terakhir menjaga hubungan dengan pihak eksternal, yaitu investor, supplier besar, pihak berwenang. Selanjutnya ada manajemen SDM, yaitu Ibu Agrifina. Tugasnya merekrut, melatih, dan mengembangkan karyawan, mengatur jadwal kerja dan pembagian tugas staf operasional, menyusun SOP kerja dan memastikan karyawan mematuhi, dan terakhir itu menangani masalah internal karyawan, yaitu obsesi, kedisiplinan, dan konflik. Selanjutnya ada manajer pemasaran kita, yaitu Ibu Cinta. Tugasnya itu menyusun strategi promosi dan branding, mengelola media sosial dan kampanye digital, menjalin kerjasama dengan platform online, melakukan riset pasar, dan evaluasi kepuasan pelanggannya. Selanjutnya yaitu manajer keuangan. Tugas saya itu mengelola arus kas dan pencatatan keuangan, menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan, mengatur anggaran operasional dan belanja bahan baku, dan terakhir itu mengurus perpajakan dan kepatuhan keuangan lainnya. Oke. Satu lagi, siap. 221.272.600 itu dari investasi awal. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return atau ARR pada proyek tersebut adalah 41%. Artinya lebih dari standar minimal 20% sehingga proyek layak dijalankan. Selanjutnya ada aspek hukum. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kelengkapan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Dalam pendirian usaha Gepreklisius ini membutuhkan surat pendirian usaha resmi dengan awal pendirian, surat izin usaha perdagangan yaitu SIUP, yang termasuk dalam usaha UMKM dengan surat izin tempat usaha yaitu SITU, yaitu situ, dan tanda daftar perusahaan. Semua dokumen ini diperlukan agar usaha ayam Gepreklisius ini dapat berjalan secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keamanan pangan. Usaha ayam Gepreklisius ini juga harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti sertifikasi dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu BPOM. Kepatuhan ini penting agar produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan usaha juga terhindar dari sanksi hukum. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi. Usaha ayam geprek memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi negara, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, stimulus ekonomi lokal, pengurangan kemiskinan, pengembangan UMKM, serta pemanfaatan ekonomi digital. Semua ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu ada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan UMKM, dan ekosistem ekonomi digital. Terus yang terakhir ada kontribusi pada pengurangan kemiskinan. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial merupakan bagian penting dalam analisis kelayakan usaha karena berkaitan dengan dampak usaha terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Usaha ayam geprek tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki peran dalam membangun relasi sosial yang positif serta memberikan kontribusi
berkontribusi terhadap masyarakat. Yang pertama ada hubungan dengan masyarakat sekitar. Yang kedua ada aksesibilitas konsumen. Yang terakhir ada partisipasi sosial dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pemilihan lokasi dan tempat usaha. Lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan bisnis ayam geprek. Lokasi yang strategis akan memudahkan akses konsumen, meningkatkan jumlah pengunjung, serta mendukung kelancaran operasional usaha. Kawasan di Pati Ukur, Bandung merupakan salah satu area potensial untuk membuka usaha ayam geprek karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, dekat dengan target pasar. Yang kedua, ada aksesibilitas dan kemudahan parkir. Yang ketiga, ada tingkat persaingan. Yang keempat, atau yang terakhir, potensi pengembangan usaha. Selanjutnya ada luas lahan. Usaha ayam geprek yang menggunakan gerobak sebagai tempat berjualan memiliki karakteristik luas lahan yang berbeda dengan usaha yang menggunakan bangunan permanen. Luas lahan gerobak umumnya lebih terbatas, namun harus dirancang sedemikian rupa agar efektif dan efisien dalam operasional. Luas gerobak ayam geprek Lucius dan juga 3 pasang set meja dan kursi biasanya berkisar antara 4-5 meter persegi. Luas yang relatif kecil ini memungkinkan gerobak mudah dipindahkan dan ditempatkan di berbagai lokasi strategis seperti pinggir jalan, area kampus, atau pusat keramaian di kawasan di Patipun. Kesimpulan dari studi hasil geprek Lucius yaitu ada indikator, hasil perhitungan, dan ada payback period 3 tahun, 7 bulan, 7 hari, yang artinya itu layak. Dan ada net present value atau NPV ada 7.427.289 yang artinya juga layak. Profitability index atau PI 1,03 lebih dari 1 yang artinya layak. Ada juga average rate of return, hasil perhitungannya 41% yang artinya layak juga. Nah, payback period berdasarkan perhitungan diketahui bahwa lamanya usaha mengalami titik impas atau balik modal, yaitu dalam waktu 3 tahun, 7 bulan, 7 hari. Artinya modal dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat sehingga proyek ini layak dijalankan. Dan net present value atau NPV berdasarkan perhitungan diperoleh NPV sebesar 7.427.289. NPV bernilai positif atau lebih dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa proyek layak untuk dijalankan. Ada juga profitability index atau PI. Berdasarkan perhitungan diperoleh profitability index sebesar 1,03 karena PI lebih dari 1 maka proyek layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh ARR sebesar 41% yang berarti jauh lebih besar dari standar minimal kelayakan investasi 20%. Hal ini menunjukkan bahwa proyek layak untuk dijalankan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton YouTube kami tentang studi kelayakan geprek Lucius, dan terima kasih juga untuk dosen pengampu yaitu Pak Dadan telah memberikan kesempatan kami untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu tugas kelayakan bisnis geprek Lucius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.